Kita lanjut ke kasus 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan bertugas sebagai pengamat, yaitu pada kasus 3. Yang berperan sebagai coach-nya adalah Bu Anda dan sebagai coaching-nya adalah Pak Nardi. Kasusnya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda? Sudah? Monggo. Pak, dari tadi saya perhatikan di Gmeet sama Vivon, jenengan kok seperti orang bingung. Tumben, ada apa? Mungkin bisa berbagi agar lebih ringan. Iya, Bu. Lagi galau nih saya. Tuh kan, makanya kok murung aja. Benar, Bu. Saya tadi itu ditegur oleh kepala sekolah. Jadi saya mikirin terus sampai sekarang. Oh, iya sih Pak. Kalau ada masalah yang berkaitan hubungan kita ya, atasan dengan bawahan, memang sebaiknya segera diselesaikan, Pak. Ya, mungkin saya bisa bantu memberikan solusi. Coba jenengan ceritakan. Iya, Bu. Jadi begini loh. Kemarin itu kan saya disurvei, disupervisi sama pengawas saya, Bu. Setelah itu saya mengajar, Pak pengawas kok menegur saya karena selama pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks. Saya jelaskan alasan saya tidak memakai buku teks, tapi saya memakai buku lain dan juga media seperti internet, YouTube lebih mudah dimengerti siswa, Bu, daripada memakai buku teks yang dan juga buku teks tidak relevan dengan pembelajaran yang saya sampaikan pada saat itu. Namun sepertinya Pak pengawas tidak terima dan tersinggung dengan jawaban saya, Bu. Lalu Pak pengawas melaporkan ini kepada kepala sekolah saya sehingga ya tadi pagi kepala sekolah saya menegur saya, Bu. Wah, Pak Nardi ya guru yang kreatif dan inovatif. Ternyata ya hebat. Menggunakan media dan sumber belajar yang lain yang memudahkan Bapak dalam menyampaikan materi pada anak-anak. Namun mungkin Pak ya, jika kritik dan saran dari orang lain itu jenengan kelola dengan baik, insya Allah juga akan melahirkan model pembelajaran yang luar biasa loh Pak. Nah, yang Kalau berikutnya lagi nih ya, Pak, apakah jenengan akan tetap mempertahankan model pembelajaran yang dikritik Pak pengawas tadi Pak? kalau saya inginnya ya memberikan pelajaran yang terbaik, Bu, untuk siswa saya dan saya merasa buku teks itu ya sedikit kurang relevan lah. Jadi saya akan tetap mengajar dengan menggunakan sumber belajar yang lain, Bu. Iya sih Pak. Tapi gimana ya di situasi yang Merdeka Belajar ini memang guru diberikan kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi. Namun kritik dari pihak pengawas kan juga pasti bukan tanpa alasan gitu loh Pak Nardi. Karena yang pernah saya tahu tuh ya, yang buku teks modul yang dikeluarkan sama Kementerian Pendidikan itu kan dijadikan modul wajib bagi kita sebagai seorang guru, modul itu digunakan sebagai buku wajib bahan ajar. Alasannya kan yang pertama itu yang saya tahu nih ya, yang pertama adalah sebagai panduan siswa melaksanakan kegiatan pembelajarannya.
Kemudian di dalamnya itu ada LK. Yang ketiga, buku teks itu digunakan sebagai penghubung guru dengan orang tua. Lalu juga digunakan sebagai media komunikasi antara guru dengan siswa. Itu sih Pak yang saya tahu ya tentang buku teks. Mungkin itu juga yang jadi dasar pengawasnya jenengan kemarin itu. Oh, bisa juga ya Bu ya. Saya malah tanya, saya tahunya itu ya buku teks itu hanya sebagai buku pegangan, sebagai tambahan saja, bukan buku wajib. Ya, ya, ya. Bisa jadi pengawas saya tersinggung Bu tentang hal itu, karena memang saya ngotot buku teks itu adalah buku pegangan saja. Oh, iya ya, bisa juga sih. Nah, setelah jenengan paham nih ya, paham tentang hal ini, kira-kira pembelajaran jenengan berikutnya akan jenengan rancang seperti apa sih, Pak? Ya, untuk kedepannya karena saya tahu jika buku teks itu wajib digunakan, maka saya akan mencoba Bu untuk memadukan buku teks itu dengan sumber belajar yang lain Bu. Ya, jadi tetap mematuhi aturan lah. Namun juga pembelajaran yang saya harapkan juga bisa terlaksana. Seperti itu Bu, begitulah. Luar biasa Pak Nardi. Berarti kritik dan saran pengawas ada baiknya ya kan buat jenengan ya kan? Mungkin. Nah, jenengan kan ini ada permasalahan nih dengan Bu Kepala Sekolah dan Pak Pengawas yang harus segera dikelirkan menurut saya. Kira-kira gimana Pak langkah-langkah jenengan biar hubungan itu kembali lagi harmonis seperti dulu? Hmm. Gini, saya akan menghadap Ibu Kepala Sekolah saya, Bu. Saya menghadap dulu ke Ibu Kepala saya dulu, mengklarifikasi dari awal permasalahannya dan menyampaikan desain pembelajaran berikutnya yang sesuai dengan aturan yang diinginkan oleh Bapak Pengawas. Lalu setelah itu saya akan berusaha untuk memenuhi Bapak Pengawas dan saya mau minta maaf Bu dan mengakui kesalahan saya serta menjelaskan tentang rencana perbaikan pembelajaran dengan memadukan buku teks yang buku wajib itu dengan sumber belajar lain yang relevan Bu, yang biasanya saya cari di YouTube atau saya buat sendiri gitu Bu. Luar biasa Pak Nardi. Harapan kita nih ya dari awal agar hubungan atasan dan bawahan dapat kembali seperti situasi awal. Iya ya Bu. Terima kasih sudah memberikan solusi pada permasalahan saya Bu. Jadi saya sekarang lebih lega dan bisa senyum lagi Bu. Nanti akan saya laksanakan itu. Oke Pak, sama-sama, semangat. Tetap semangat. Itu tadi adalah percakapan coach dan coachee yang selanjutnya sebagai pengamat, menurut saya pertama dalam menyampaikan tujuan coaching, coach sudah baik menyampaikan pembuka, coaching juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas untuk apa dilakukan coaching. Yang kedua, diidentifikasi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi juga tergali. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik tentang kendala dan penyebabnya. Yang ketiga, di rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan, umpan balik, serta rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach juga mampu membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Coach sudah menanyakan rencana aksi dan coach sudah menyampaikan mencari kepala sekolah, diskusi, dan kolaborasi. Yang keempat,
ditanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koji dalam menjalankan rencana aksinya. Coach sudah mengarahkan Koji membangun komitmen. Koji sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Koji sudah menyampaikan ketika hal ini dilakukan akan menghasilkan hal yang positif, hubungan yang harmonis di sekolah. Demikian kasus 3, semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.